Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita akan melakukan sharing session periode 7 September tahun 2023. Kali ini kita membahas mengenai sharing session skill set, dan buku yang saya baca pada bulan ini berjudul Step by Step Membuat SOP atau Standar Operasional Prosedur. Sebelum kita mengetahui dulu langkah-langkah dalam membuat SOP, kita perlu mengetahui dulu apa yang disebut dengan SOP. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya sebuah perusahaan atau organisasi itu tentu dia menginginkan atau memiliki tujuan untuk beroperasi secara produktif, konsisten, efektif, efisien, dan sistematis. Namun tidak menutup kemungkinan upaya untuk mencapai hal tersebut itu mengalami berbagai tantangan. Di antaranya adalah tingkat kesulitan operasional organisasi yang semakin tinggi sehingga menyebabkan tingginya resiko terjadi kesalahan dalam membuat produksi. Kemudian juga di antaranya adalah tuntutan dari pelanggan yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan sebuah organisasi atau perusahaan. Kemudian juga semakin banyaknya persyaratan legal dan peraturan yang harus dipatuhi organisasi atau perusahaan. Nah, jadi agar operasional atau usaha perusahaan terlaksana dengan baik, diperlukan sebuah panduan yang disebut dengan SOP, yaitu Standar Operasional Prosedur, sebagai penunjang operasional sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi bagaimana cara kita menghindari hambatan-hambatan itu, maka dibuatlah sebuah SOP, yaitu dijadikan sebagai pedoman sehingga hal-hal 3 tadi bisa dikesampingkan. Dengan adanya SOP ini, 3 hal tadi itu lebih mudah untuk dijalani. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwasanya SOP dapat didefinisikan sebagai dokumen yang menjabarkan aktivitas operasional yang dilaksanakan sehari-hari dengan tujuan agar pekerjaan tersebut dilaksanakan secara benar, tepat, dan konsisten. Nah, jadi SOP juga seringkali digunakan untuk menyebut semua dokumen. Jadi dokumen-dokumen yang mengatur aktivitas operasional organisasi, termasuk protokol, instruksi kerja, lembar kerja, dan juga lain sebagainya. Jadi di sini selanjutnya membahas mengenai definisi sistem kerja. Jadi tujuan dari penerapan definisi sistem kerja adalah diantaranya adanya sistem yang tertulis, jelas, dan mudah dipahami. Kemudian adanya input atau output dan target yang jelas pada setiap aktivitas. Lalu kemudian juga adanya urutan dan tata waktu yang jelas untuk setiap proses dan masing-masing aktivitas. Sedangkan manfaat dari implementasi sistem tata kerja adalah diantaranya sebagai referensi tertulis dalam menetapkan kebijakan. Jadi perlu kita ketahui, semakin besarnya perusahaan tentu saja akan semakin banyak orang yang terlibat di dalam unit bisnis tersebut, sehingga jika tidak ada sistem yang tertulis akan menjadi suatu hal yang simpang siur yang ada di sistem unit kerja. Lalu kemudian selanjutnya adalah struktur dokumentasi tata kerja. Jadi sistem tata kerja memiliki struktur dokumen, diantaranya yaitu kebijakan, kemudian juga pedoman, prosedur, instruksi kerja, dan juga rekaman atau catatan. Nah, di sini dijelaskan siapa sih yang membuat dan menggunakan dokumen sistem tata kerja. Jadi, sistem tata kerja itu biasanya disusun oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan organisasi atau perusahaan khusus untuk prosedur dan instruksi kerja. Dokumen disusun oleh individu atau unit kerja terkait terhadap proses atau aktivitas tersebut. Jadi, di antaranya yaitu unit bisnis, orang yang kerja yang bertanggung jawab melaksanakan proses dan aktivitas kerja. Kemudian
unit kerja yang terlibat dalam pelaksanaan sebuah proses rangkaian aktivitas kerja, individu atau unit kerja yang melakukan perawatannya, pihak yang merancang peralatan, pihak yang bertanggung jawab terhadap keselamatan kerja, dan pihak yang membuat peralatannya juga itu harus ada di dalam sebuah SOP. Nah, SOP juga selain dibuat dengan tertulis, itu harus disosialisasikan. Jadi setelah disusun, kemudian sistem tata kerja juga harus disosialisasikan kepada seluruh bagian organisasi yang tujuannya adalah apabila sosialisasi tidak dilakukan, terdapat resiko atau fungsi unit kerja yang seharusnya bertanggung jawab dalam pelaksanaan sistem tata kerja tersebut memiliki interpretasi atau pandangan yang berbeda karena tidak tersosialisasikan dengan baik. Kemudian juga setelah selain disosialisasikan ke dalam internalnya, sistem kerja juga bisa disosialisasikan tentunya kepada pihak eksternal. Contohnya ketika kita membuat sistem kerja adanya bahan masuk dan keluar, kemudian kita membuat prosedur dan sistem tata kerjanya, lalu kemudian selain, karena kan di situ ada kebutuhan di mana peraturan itu bukan hanya harus ditaati oleh orang yang ada di dalam organisasi, tetapi orang yang ada hubungannya dengan organisasi tapi di eksternal, contohnya misalnya vendor dan lain sebagainya. Ketika kita membuat susunan atau sistem kerja ini, mereka pun harus mengetahui prosedur yang ada di kita dengan kita melakukan sosialisasi terhadap mereka. Lalu kemudian juga monitoring perbaikan dan pengembangan sistem tata kerja. Jadi sistem tata kerja yang sudah dibuat dan disosialisasikan tentunya juga harus dilakukan monitoring secara berkala. Tujuannya untuk memastikan bahwa sistem tersebut telah diimplementasikan dengan baik. Dan cara yang paling efektif untuk melakukan sosialisasi yaitu dengan internal audit, dengan melakukan audit. Auditnya bisa dengan internal audit maupun dengan eksternal audit, tergantung dari kebijakan dari perusahaan tersebut. Lalu kemudian hasil audit juga dapat dijadikan bahan evaluasi untuk membantu mengidentifikasi proses atau unit kerja yang perlu diperbaiki atau dapat ditingkatkan efektivitas susunan kerjanya. Jadi di sini juga dijelaskan bahwa si sistem kerja itu bukanlah suatu sistem yang statis atau kaku, melainkan sistem yang dinamis dan harus selalu disesuaikan. Jadi sistem ini tuh bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan atau berkembangnya perusahaan tersebut, gitu. Perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, di sini juga dijelaskan mengenai hambatan dalam penyusunan sistem tata kerjanya. Jadi, walaupun sistem tata kerja itu dapat membantu organisasi dalam melaksanakan aktivitas, namun proses penyelesaiannya juga tidak bisa dibilang mudah gitu. Jadi, di antara beberapa hambatannya di sini ada hambatan organisasional. Maksudnya apa? Jadi hambatan ini terjadi akibat masalah-masalah yang berkaitan dengan perusahaan tersebut gitu. Dari manajemen yang birokratis, rentang kendala jabatan yang terlalu lebar dan lain sebagainya. Kemudian juga ada hambatan operasional. Maksudnya apa? Jadi kita hambatan dari suatu contoh misal karakteristik konsumen. Ada perusahaan yang mempunyai karakteristik konsumen yang mereka tidak menilai suatu barang dari kerapihan, desain dan lain sebagainya. Misalnya mereka terlalu bodoh amat sama kayak gitu. Tapi ada juga perusahaan yang memiliki konsumen di mana memang masyarakatnya menuntut produk dan kemasannya yang baik gitu. Jadi itu juga menjadi hambatan dari sistem kerja. Kemudian juga hambatan manajerial, yaitu di mana organisasi mungkin tidak menyatakan visi misi dan strategi perusahaan secara nyata sehingga menjadi rancu terhadap sistem kerja yang kita buat gitu. Kemudian ada hambatan personalnya, yaitu karena kita mungkin tidak memiliki kemampuan untuk mengikuti perubahan, tidak memiliki motivasi untuk berkembang atau berubah, kemudian juga adanya kepentingan dan keuntungan pribadi akibat kelemahan pada sistem tata kerja yang existing. Nah, sekarang kita lanjut aja ke poin-poin
langkah-langkah untuk penyusunan prosedur. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan, di buku ini dijelaskan tentunya kita harus memeriksa dulu apakah sudah ada prosedur existing. Jika ada prosedur existing, bisa kita jadikan. Sedangkan jika mungkin sebelumnya perusahaan tersebut tidak mempunyai prosedur, kita bisa mencari referensi prosedur yang sudah pernah dikerjakan oleh organisasi lain yang tentunya kita mencari prosedur yang memang unit bisnisnya sama dengan kita. Lalu kemudian juga kita melakukan batasan lingkup proses yang akan dibuatkan prosedurnya. Kemudian juga didefinisikan istilah yang akan digunakan dalam prosedur. Kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam prosesnya mau siapa aja, tentukan ukuran keberhasilannya seperti apa. Kemudian juga lakukan wawancara terhadap individu atau unit kerja yang terlibat untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas tersebut dilaksanakan secara detail. Nah, apabila dalam aktivitas proses telah diidentifikasi dalam diagram alir dan bentuk narasi, itu akan lebih mudah lagi gitu. Nah, di sini juga ada tips dan trik dalam menyusun prosedur. Jadi sebenarnya dalam menyusun prosedur itu, apabila tidak dilakukan secara cermat, seringkali terjadi beberapa kesalahan, di antaranya yaitu prosedur ditulis oleh orang-orang di level manajemen yang tentunya orang di level manajemen tidak memahami kondisi di lapangan. Sebagai hasil, biasanya prosedur yang digunakan bahasanya berlebihan, menggunakan kalimat yang panjang sehingga terkesan seperti dokumen legal yang dibuat untuk melindungi organisasi dan sulit dipahami oleh pengguna prosedur tersebut. Makanya kenapa si sistem prosedur atau SOP ini perlu dan wajib dibuat oleh unit bisnis yang berkaitan gitu. Contohnya ketika saya adalah seorang quality control, maka sistem atau SOP pun dibuat oleh saya, yaitu sebagai quality control, karena saya adalah orang yang diberi tanggung jawab untuk berada di unit bisnis tersebut. Kemudian bisa jadi format yang dituangkan itu membosankan serta berbentuk narasi. Kebanyakan mungkin menjadi kesalahan adalah ketika si SOP itu dibentuk narasi yang akhirnya jika dibuat narasi akan ada hal atau suatu catatan yang memang tidak perlu untuk dituangkan di dalam SOP itu, namun jadi dituangkan sehingga 83% isi dari SOP yang dibuat itu tidak berguna atau tidak penting. Di sini dijelaskan mengenai diagram dalam diagram alir membuat SOP ya. Banyak banget, lengkap banget di sini dijelaskan mengenai tata cara pembuatan SOP. Cuma di sini tidak bisa saya jelaskan secara rinci karena waktunya juga mungkin terbatas. Intinya adalah ketika kita membuat SOP kita harus mengetahui dulu dan tujuan kita atau proses mana yang akan kita buatkan SOP. Tentu saja SOP dibuat oleh unit bisnis kerjanya masing-masing dengan tujuan di mana si SOP tersebut bisa lebih mudah dipahami oleh orang yang di bawahnya lagi gitu, selain dari si penanggung jawab pembuatan produksi itu gitu, karena mereka adalah orang yang benar-benar tahu di lapangannya, seperti itu sih. Dan juga mengenai langkah-langkah pembuatan SOP-nya itu cukup baca saja di sini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada sharing session bulan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.